Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pak Ronaldo Lubis dengan NIM channel 20025 ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan. Nama itu karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yaitu yang pertama adalah dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. 2. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang materialitas, informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 4. Ada keandalan. Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. 5. Adalah substansi mengungguli bentuk. Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. Dan yang keenam, pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengizinkan bias. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. 7. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya. 8. Dapat dibandingkan. Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 9. Tepat waktu. Waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 10. Dan terakhir, keseimbangan biaya dan manfaat. Informasi seharusnya memiliki biaya penyediaannya. Kemudian pengertian fungsi dan prinsip akuntansi pajak. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akuntansi pajak. Yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. 3. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar. 4. Perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. 5. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Kemudian, prinsip dan klasifikasi pajak. Itu ada beberapa. Pertama, prinsip akuntansi perpajakan, yaitu kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Dan yang kedua ada historis. Prinsip historis mengharuskan catatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Kemudian pengungkapan penuh untuk mendapatkan hasil akurat. Setiap pencatatan setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Kemudian klasifikasi pajak.
Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terhutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan, berikut klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Namun besarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Dua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Dan akun akuntansi perpajakan itu neraca transaksi aset. Pajak dibayarkan di muka atau private tax. Yang pertama PPh 22, 23, 24, 25, dan 28A. Kemudian yang kedua PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ketiga pajak masukan. Kemudian sisi kewajiban utang pajak atau tax payable dipakai yaitu PPh 21, 23, 26, dan 29. Kemudian pajak keluaran. Selanjutnya laporan laba rugi. Yang dipakai yaitu beban pajak penghasilan atau income tax expense, PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya matra yang dicatat sebagai beban operasional. Sekian hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera.